Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Novika Premayani Bruginting dari kelas PT IKC. Di sini saya akan presentasikan CJR Matematika Terapan. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu, yaitu Bapak Amir Hudalimunti STMKOM. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Adapun tema kita kali ini yaitu pengaruh model pembelajaran investigasi kelompok terhadap minat belajar siswa pada materi sistem persamaan linear dua variabel di kelas 8. Identitas jurnal. Identitas jurnalnya dapat kita lihat dari kedua tabel tersebut. Pada jurnal utama memiliki judul yaitu Pengaruh Model Pembelajaran Investigasi Kelompok Terhadap Minat Belajar Siswa pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel di kelas 8. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika. Pada jurnal pembanding, yaitu jurnal kedua, memiliki judul Sistem Persamaan Linear Dua Variabel ditinjau dari analisis kesalahan siswa MTS kelas 8 pada pembelajaran daring dan memiliki nama jurnal yaitu Jurnal Pembelajaran Matematika Inovatif. Ringkasan jurnal. Jurnal utama memiliki metode penelitian yaitu menggunakan metode kuantitatif serta memakai analisis regresi dan kolerasi sederhana. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis regresi dan kolerasi sederhana dengan satu variabel independen yaitu investigasi kelompok X dan variabel dependen yaitu minat belajar yaitu adalah Y. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Kabut tahun ajaran 2021 dan 2022. Hasil dan pembahasan yaitu sesuai dengan hasil penelitian tentang pengaruh investigasi kelompok terhadap minat belajar peserta didik di kelas 8A SMP Negeri 2 Kabun dengan sampel 31 peserta didik yang menggunakan instrumen penelitian berbentuk angkat minat belajar peserta didik. Sebelumnya disebut angkat minat belajar siswa. Penelitian lebih awal menerapkan model pembelajaran investigasi kelompok kepada siswa. Setelah diterapkan model investigasi kelompok, kemudian peserta didik menyebarkan angket minat belajar siswa. Adapun gambar minat belajar siswa terkait dengan indikator perasaan senang. Simpulan dan saran pada jurnal utama ini yaitu pada hasil penelitian yang sudah dilakukan serta diperoleh atas analisis data yang tentang pengaruh model pembelajaran investigasi kelompok tentang minat belajar peserta didik di materi sistem persamaan linear dua variabel di kelas 8 SMP Negeri 2 Kabun, maka diperoleh hasil dari analisis regresi terhadap pengaruh signifikan antara investigasi kelompok kepada minat belajar siswa. Penelitian terhadap siswa bisa meningkatkan minat belajar pada belajar matematika supaya siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran serta tidak tergantung kepada guru dan orang lain. Siswa harus lebih terbuka kepada guru dan orang tua tentang keadaan fisik dan fisik ketika menghadapi belajar matematika. Pada jurnal pembanding atau jurnal kedua ini memiliki metode penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas 8 MTS Negeri di Karawang sebanyak 16 siswa. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2021. Alat pengumpul data yang digunakan adalah instrumen tes berupa 5 butir soal uraian. Menurut Andriani dan Arifin 2019, teknik analisis yang dilakukan antara lain mengevaluasi jawaban siswa, menentukan jenis kesalahan siswa saat menjawab soal dan menggunakan rumus presentasi berikut ini untuk mengetahui banyak jenis kesalahan. Rumus yang ada yaitu P sama dengan N per N kali 100. Kesimpulan dari jurnal pembanding ini yaitu berdasarkan analisis kesalahan pada siswa MTSN di Karawang kelas 9 dalam menyelesaikan soal split, maka penelitian menyimpulkan bahwa kesalahan yang dialami siswa paling tinggi terhadap pada indikator membuat model matematika dan menentukan penyelesaian SPLDF menggunakan metode grafik.
Sekarang kita masuk ke pembahasan. Pada jurnal utama, yaitu kurangnya minat pada mempelajari matematika bisa dialami siapapun dan dimanapun, termasuk juga siswa SMP Negeri 2 Kabun. Berdasarkan hasil wawancara beberapa siswa SMP Negeri 2 Kabun, sebagai siswa mempunyai minat yang rendah terhadap pembelajaran matematika. Sebab siswa tersebut mendukung bahwasannya matematika merupakan pelajaran yang sangat susah, di mana ada banyak rumus-rumus serta perhitungan yang sulit. Peserta didik merasa matematika kurang menyenangkan, maka dari itu peserta didik tidak aktif pada proses belajar matematika, serta kurang fokus mengenai materi yang dijelaskan. Minat belajar matematika bisa dipengaruhi akibat faktor internal dan eksternal seperti penggunaan metode pembelajaran yang diterapkan oleh pengaruh di dalam kelas. Penggunaan metode pembelajaran yang kurang tepat bisa mempengaruhi tujuan pembelajaran, tidak bisa tercapai atau tidak sesuai dengan yang diinginkan. Peserta didik mudah bosan pada proses pembelajaran, serta minat belajar peserta didik menjadi rendah. Meningkatnya minat belajar pembelajaran matematika bertujuan buat menaikkan hasil pembelajaran peserta didik. Maka sebab itu, pembelajaran matematika perlu memfasilitasikan siswa buat meningkatkan minat belajar matematika, di mana metode pembelajaran yang bisa menumbuhkan minat belajar peserta didik, model pembelajaran investigasi kelompok. Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian difokuskan pada pengaruh model pembelajaran investigasi kelompok terhadap minat belajar siswa pada materi sistem pembelajaran linear dua variabel. Pembahasan jurnal pembanding ini yaitu materi SPLDF merupakan pengaruh awal yang harus dikuasai siswa untuk mempelajari materi selanjutnya. Di antaranya yaitu SPLTF Agustina dan Pujiastuti 2020 menyatakan bahwa materi SPLDF berkaitan dengan materi yang hendak dipelajari selanjutnya, maka SPLDF termasuk materi yang harus dikuasai oleh siswa. Tetapi pada kenyataan, banyak siswa yang mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal SPLDF. Berdasarkan penelitian sebelumnya, Yusuf dan Fitriani 2020 mengatakan bahwa siswa masih banyak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita kontekstual yang berkaitan dengan materi SPLDF. Di antaranya adalah mengubah soal cerita ke dalam model matematika, rendahnya pemahaman siswa terhadap soal, seperti kesulitan siswa menentukan penyelesaian dari beberapa metode penyelesaian SPLDF. Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penelitian merasa terdorong untuk melakukan analisis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal SPLDF, terlebih saat pembelajaran dilakukan secara daring, karena materi SPLDF merupakan pengaruh awal untuk mempelajari materi selanjutnya. Teknologi yang digunakan pada jurnal utama yaitu metode pembelajaran ialah pokok dari teknik pendidikan secara holistik, di mana terdapat ada kolerasi timbal balik atau hubungan edukasi antara pengaruh dengan peserta didik buat mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Terlebih di era teknologi yang sudah modern saat ini, kegiatan pembelajaran seharusnya bisa lebih efektif lagi. Bila siswa tidak mempunyai kesibukan pada proses pembelajaran matematika, maka siswa akan mengalami kesulitan pada belajar matematika. Pada jurnal pembanding memiliki metode teknologi yang digunakan yaitu pembelajaran daring di kala pandemi COVID-19. Banyak ditemukan hambatan oleh siswa dan guru. Pada sebuah riset yang mengatakan bahwa siswa merasa kesulitan dalam mengerjakan pelajaran matematika karena guru memberikan tugas yang banyak, serta siswa tidak tertarik dengan pembelajaran daring karena kemampuan belajar mandiri siswa rendah, sehingga siswa sulit melakukan pembelajaran secara daring. Terlebih saat pembelajaran dilakukan secara daring, guru kesulitan dalam memvisualisasi cara menggambarkan grafik dan materi yang lainnya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa salah satu kesulitan guru pada pembelajaran daring adalah guru sebagai demonstrator. Guru harus membuat siswa yang paham atas pembelajaran daring adalah guru sebagai demonstrator informasi yang disampaikan, dan guru kesulitan dalam menentukan strategi yang digunakan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik.
Metode dan hasil jurnal utama yaitu metode penelitian pada jurnal ini menggunakan metode kuantitatif serta memakai analisis regresi dan kolerasi sederhana. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis regresi dan kolerasi sederhana dengan satu variabel independen. Teknik analisis data dalam penelitian ini berupa angket minat belajar sistem yang disesuaikan dengan indikator variabel penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis dan diinvestigasikan dengan cara yaitu uji validasi instrumen, yang kedua yaitu analisis uji hipotesis, yang ketiga yaitu analisis lanjutan. Pada hasil penelitian yang sudah dilakukan, serta diperoleh analisis data yang tentunya pengaruh model pembelajaran investigasi kelompok tentang minat belajar peserta didik di matematika sistem persamaan linear 2 variabel di kelas 8 SMP Negeri 2 Kabun, maka diperoleh hasil dari analisis regresi terdapat pengaruh signifikan antara investigasi kelompok kepada minat belajar siswa. Pada jurnal pembanding, penelitian pada jurnal ini menggunakan metode deskriptif kualitatif atau sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kuantitatif dan kejabarkan secara deskriptif. Teknik analisis yang dilaksanakan antara lain mengevaluasi jawaban siswa serta menentukan jenis kesalahan siswa saat menjawab soal. Nah, kesimpulan dan saran yang dapat kita dapat dari jurnal kedua ini yaitu matematika adalah ilmu dasar yang memiliki peran penting atas kehidupan sehari-hari, berguna di dunia pendidikan, juga pada perkembangan ilmu pengetahuan lainnya. Matematika ialah ilmu yang sangat mempunyai peran penting pada dunia pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi juga tidak terlepas pada peran ilmu matematika itu sendiri. Kesimpulan dari hasil review jurnal yang dapat saya tarik ialah bahwa kegiatan pembelajaran siswa dalam bidang matematika masih memiliki banyak kekurangan, entah itu metode pembelajaran atau guru yang mengajar. Saya berharap siswa bisa meningkatkan minat belajar pada belajar matematika supaya siswa bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran serta juga tidak tergantung kepada guru dan orang lain. Siswa juga harus memiliki terbuka kepada guru dan orang tua tentang keaktifan fisik dan psikologi kehidupan ketika menghadapi belajar matematika. Saran yang dapat saya beri yaitu sebagai pereviewet, saya merekomendasikan para membaca agar menggunakan jurnal dalam pembelajaran. Karakter jurnal ini sudah cukup baik. Semoga dengan adanya CGR ini dapat mempermudah kita untuk mencari sumber wawasan yang kita perlukan, juga menjadi bahan pertimbangan dalam mencari sumber referensi untuk proses pembelajaran. Overall, jurnal-jurnal ini sangat bagus. Sekian presentasi dari CGR Matematika terapan saya. Semoga ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Jika ada perkataan saya salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.